Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Lulu di Lulu Channel. Nah, di video kali ini aku akan membuat kue lebaran untuk isian toples ya teman-teman ya. Bisa juga untuk ide jualan, ide usaha kue lebaran ya. Nah, ini cara bikinnya gampang banget, mudah bikinnya ya, dan bahannya juga mudah didapat. Oke, langsung saja ke cara pembuatan dan bahan-bahannya ya teman-teman ya. Nah, langkah pertama kita akan sangrai dulu kacang tanah sebanyak kurang lebih 300 gram. Nah, di oven bisa, disangrai juga bisa ya teman-teman ya, atau digoreng. Tapi kalau mau digoreng itu harus kacang yang tanpa kulit ya teman-teman ya. Nah, di sini juga aku akan open yaitu wijen. Nah, ini wijennya juga mau aku open ya teman-teman ya, separuh saja. Nah, ini segini harga 15.000 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kita pakai separuh aja, kita ratakan di nampan open ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam oven ya teman-teman ya. Kita oven hingga matang atau hingga ringan ya. Kalau wijennya hingga ringan, dan untuk kacangnya hingga matang sampai bisa untuk kita kupas kulitnya ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan kurma. Kemudian sambil kita menunggu kacang dan juga wijennya di oven, kita siapkan kurma. Ini sebanyak 500 gram sebelum dibuang bijinya ya. Nah, ini kita buang dulu bijinya. Lakukan hingga selesai. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu video terbaru dari aku. Nah, untuk langkah selanjutnya siapkan teflon seperti ini, tambahkan margarin. Nah, di sini aku pakai Simas Malmia ya teman-teman ya. Biarkan hingga meleleh dulu, mencair. Kemudian masukkan kurma yang sudah kita buang bijinya ya teman-teman ya. Nah, ini setelah tidak ada bijinya, aku timbang beratnya sekitar 450 gram ya. Jadi nggak nyampe setengah kilo ya teman-teman ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini hingga menjadi selai ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk terus hingga kurmanya hancur dan berubah menjadi selai ya. Lakukan hingga selesai, hingga matang, hingga menjadi selai ya teman-teman ya. Nah, ini kurmanya sudah hancur ya teman-teman ya. Udah seperti selai. Waktunya kita matikan kompor dulu. Nah, langkah selanjutnya kita akan blender kacang yang sudah kita sangrai tadi dan kita buang kulit arinya ya. Tapi di sini ini tidak semua bisa dibuang, tapi nggak apa-apa, ini masih enak ya, udah mateng. Jadi langsung saja kita blender kacang tanahnya, kita blender dulu ya teman-teman ya. Seperti ini. Kita blender hingga halus. Oke, ini udah halus ya teman-teman ya. Waktunya kita buka dan kita siapkan selai kurmanya yang sudah jadi ya teman-teman ya. Kita siapkan seperti ini dan langsung saja kita masukkan kacang tanah yang sudah kita haluskan ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, seperti ini kita aduk-aduk sebentar. Nah, kita blender lagi kacang tanah yang belum selesai kita blender semua ya, kita haluskan menggunakan blender. Nah, kita tuang semuanya ke dalam kurma yang sudah menjadi selai ya teman-teman ya. Kita tuang semua, keluarkan dari blender seperti ini. Nah, kemudian kita masak di atas kompor menggunakan api yang sangat kecil dan tambahkan mentega ya. Mentega atau margarin kita tambahkan dan kita tunggu hingga menteganya mencair. Sambil kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman ya. Hingga selai kurma dan juga kacang tanah yang sudah kita haluskan tercampur menjadi satu ya teman-teman ya. Nah, lakukan hingga menjadi adonan ya, atau menjadi sejenis dodol gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini.
Ini udah jadi ya, udah mateng. Nah, ini di sini kacangnya ada yang tidak halus ya, tapi nggak apa-apa, supaya lebih terasa kacangnya ya teman-teman ya. Nah, kita aduk-aduk terus hingga benar-benar matang sempurna ya. Jadi kalau udah benar-benar matang sempurna, dia tahan lama ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya kita ambil dodol kacang kurmanya seperti ini, kita bentuk bulat-bulat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita balurkan ke dalam wijen yang sudah kita open tadi ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kertas brownies. Nah, di sini aku kertas browniesnya milih yang warna hitam ya, jadi lebih kaku. Nah, seperti ini ya. Nah, cantik kan ya teman-teman ya, Masya Allah. Ini bisa untuk ide jualan kue lebaran atau bisa juga untuk isian toples kita sendiri ya. Jadi nggak perlu beli, supaya tidak perlu beli kue, kita bikin sendiri ya, supaya lebih hemat atau biar supaya lebih dapat banyak aja ya teman-teman ya. Nah, seperti ini lakukan hingga selesai. Kita ambil adonan atau kita ambil dodol, kita ambil dodol kurma kacangnya seperti ini, kita ambil, kemudian kita bulat-bulat, kita masukkan ke dalam wijen, kemudian kita taruh ke dalam kertas brownies ya teman-teman ya. Lakukan hingga selesai ya. Nah, ini udah selesai aku bentuk bulat-bulat. Kemudian langkah selanjutnya kita lobangi tengahnya dengan menggunakan jari kelingking ya teman-teman ya, seperti ini. Kita lobangin seperti ini dengan menggunakan jari kelingking. Lakukan hingga selesai. Nah, ini udah aku kasih lobang semua ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan selai. Kalian bebas untuk toppingnya, kalian bebas menggunakan selai atau coklat. Nah, di sini aku akan menggunakan selai rasa stroberi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini cara memasukkan selainya. Nah, kita masukkan ke dalam lobang yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya. Seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, hasilnya Masya Allah cantik banget ya teman-teman ya. Ini sebenarnya udah bisa langsung kita makan, cuman supaya lebih tahan lama kita akan masukkan ke dalam oven. Kita oven selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman ya. Jadi wijen dan kurma kacangnya benar-benar matang sempurna ya. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini di ovennya sudah aku panasin juga 10 menit yang lalu sudah dipanasin. Jadi sekarang waktunya kita masukkan ke dalam oven ya teman-teman ya. Nah, ini udah di oven selama kurang lebih 30 menit. Waktunya kita angkat dari oven dan kita tunggu dingin, baru kita masukkan ke dalam toples ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video terbaru dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.